Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 931205419. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang diampu oleh Bapak Alwi Musa Muzayyin, SEI, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang institusi atau lembaga keuangan non-bank baik syariah maupun konvensi. Yang pertama, kita mengacu pada koperasi secara konvensi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua yaitu pengertian asuransi. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan badaan arti kata pertanggungan. Jenis-jenis asuransi termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mana yaitu asuransi umum baik konvensi maupun syariah, asuransi jiwa, konvensi dan syariah. Yang selanjutnya yaitu pengertian gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang oleh seorang lainnya atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si pemilik piutang tersebut. Barang tersebut apabila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya setelahnya, semua itu dikurangi atas biaya-biaya yang terjadi akibat hutang piutang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke lembaga keuangan non-bank yang syariah, yaitu BMT. Baitul Mal atau BMT, Baitul Mal wa Tamwil dalam bahasa Arab merupakan gabungan dari dua kalimat, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal berarti rumah harta yang diterjemahkan secara harfiah, sedangkan Baitul wa Tamwil berarti rumah kelola atau pengelolaan. Maka dapat didefinisikan bahwa BMT adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta atau dana dari masyarakat untuk masyarakat. Fungsi BMT sebagai Baitul Mal dapat tercermin dari kerja BMT sebagai lembaga sosial dalam hal pengelolaan harta yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Maka diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM memberikan ruang gerak bebas kepada BMT untuk beroperasi. Selanjutnya yaitu prinsip operasional BMT. BMT adalah lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil, dirancang untuk terbina kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di BMT sebagai dijelaskan oleh Heri Sudarsono sebagai berikut. Prinsipnya itu ada 3. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil, yang kedua prinsip jual beli, yang ketiga prinsip non-profit atau tidak mencari keuntungan sama sekali. Selanjutnya yaitu pengertian asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min atau penanggungan, disebut mu'alim, dan at-ta'lim diambil dari kata amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut. Dewan Syariah Nasional atau DSN mengemukakan mengeluarkan fatwa bahwa pengertian asuransi itu sebagai berikut.
Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, yaitu tabaruk itu arti kata dari tolong-menolong. Di asuransi syariah sendiri mempunyai prinsip-prinsip. Menurut Sofyan Syarif Harahap dalam bentuk bukunya mengemukakan bahwa prinsip asuransi syariah ada 3: saling bertanggung jawab, saling bantu-membantu atau kerjasama. Yang ketiga, saling menjaga keselamatan dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola dengan berdasarkan kepada akad-akad syariah. Koperasi syariah lebih ditekankan penggunaan untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sehingga untuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Selanjutnya yaitu pengertian penggadaian syariah atau yang terakhir. Penggadaian dalam fikih disebut rahn atau gadai, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan, sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa rahn atau gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagainya. Baik, dapat kita simpulkan dari tadi penjelasan saya mengenai tentang koperasi, tentang asuransi. Itu termuat dalam hukum lembaga keuangan syariah Mambang. Di situ menciptakan berbagai lembaga-lembaga baik secara syariah maupun konvensional. Dari konvensional sendiri itu ada koperasi, penggadaian, dan juga asuransi. Sedangkan di dalam syariah itu ada koperasi secara syariah, diatur bagaimana secara syariahnya, dan yang kedua ada asuransi syariah, ada BMT, dan juga ada penggadaian secara syariah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.